Welcome back, everybody. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Saya Pascal. Dan hari ini, saya kembali bersama Arno Beltran yang luar biasa. Arno, selamat siang. Arno, welcome. Hai Pascal, terima kasih sudah mengundang saya lagi. It's good seeing you again. Senang banget bisa ketemu lagi. Kamu sudah cukup lama nggak muncul di acara ini. Bukan karena aku nggak mau, ya. Aku justru suka banget semua tulisan dan analisis kamu yang hampir tiap hari aku baca di Twitter. Aku nggak tahu gimana kamu bisa konsisten seperti itu. Jadi, selamat atas semua karya yang kamu hasilkan. Congratulations for everything you put out. Terima kasih. Intense, it's so story datang new. Oh, it's quite fantastic. You're one of the most Baiklah. prolific, Menarik sekali. analysts out there. Kamu termasuk salah satu analis yang paling produktif di luar sana, terutama di Twitter dan Substack. Belakangan ini kamu juga banyak membahas soal AI, dan saya pikir kita bisa mulai dari situ. Jujur saja, hal itu agak luput dari perhatian saya. Saya cuma sempat baca bahwa Tiongkok meluncurkan model baru bernama DeepSeek, atau lebih tepatnya, perusahaan di baliknya yang meluncurkan. Jadi bukan pemerintah Tiongkok langsung, tapi pendekatan AI dari Tiongkok. Nah, sejauh mana pendekatan itu berbeda dari pendekatan di Barat? Dan kenapamu hal itu penting? The Western approach, and why to you does that matter? It's really a topic that fascinates me. Ya, maksud saya, ini memang topik yang sangat menarik buat saya. Juga karena di pekerjaan utama saya, yang sebenarnya bukan nulis di Twitter atau Substack, saya itu seorang pengembang. Maksudnya saya pengusaha, dan saya ngoding setiap hari untuk perusahaan saya. Jadi saya banyak pakai AI, dan saya bisa coba berbagai model, baik yang dari Amerika maupun dari Tiongkok. Dan menarik banget melihat perbedaan pendekatan di antara keduanya. Menurut saya, semakin teknologi ini maju, pendekatan Tiongkok justru makin kelihatan sebagai strategi yang sangat cerdas. Beberapa waktu lalu, Jensen Huang, CEO Nvidia, muncul di sebuah podcast yang cukup ramai dibicarakan. Di situ dia menggambarkan AI dalam katatannya sendiri sebagai kue berlapis 5. Jadi ada 5 lapisan dalam AI, dimulai dari lapisan paling bawah, yaitu energi, lalu ada chip, infrastruktur, dan seterusnya. 2 lapisan terakhir, seperti yang dia jelaskan, adalah model, yaitu model AI itu sendiri. Was the models, so the AI models. So on the American side, you have ChatGPT. Jadi di sisi Amerika ada ChatGPT, Claude, dan lain-lain. Di sisi Tiongkok ada DeepSeek, Kimi, dan sebagainya. Lalu lapisan terakhir adalah lapisan aplikasi, yaitu apa yang sebenarnya kita lakukan dengan AI itu. Dan poin yang dia sampaikan adalah bahwa AI itu teknologi serbaguna, mirip seperti listrik, internet, atau telepon. Kita sudah pernah punya beberapa teknologi seperti itu sebelumnya. Dengan teknologi serbaguna seperti itu, nilai utamanya selalu muncul di lapisan aplikasi. Kalau kita ingat kembali soal listrik misalnya, apakah penting siapa yang membangun infrastruktur energinya, siapa yang punya jaringan listrik, dan sebagainya? Tidak terlalu. Yang penting adalah siapa yang membuat kulkas, siapa yang membuat lampu, dan seterusnya. Nilai yang sesungguhnya tercipta justru ada di lapisan aplikasinya. Was the application layer for that. Same thing for the internet. Hal yang sama juga terjadi dengan internet. Perusahaan-perusahaan yang jadi luar biasa besar, karena internet bukanlah perusahaan telekomunikasi yang menyediakan infrastrukturnya. Tapi justru Google, Alibaba, Amazon, dan yang lainnya. Mereka yang benar-benar memanfaatkan internet dan membuat aplikasinya. Nggak ada alasan untuk berpikir bahwa kecerdasan buatan akan berbeda. Saya rasa 10 atau 20 tahun dari sekarang, kita akan melihat kembali dan berpikir semua perlombaan AI di lapisan bawah ini, yang berasumsi siapapun yang menguasai infrastrukturnya akan memenangkan perlombaan AI, akan terdengar sangat bodoh. Karena yang benar-benar penting, pada akhirnya adalah bagaimana kita menggunakan AI itu sendiri. Siapapun yang menang, sejauh memang ada perlombaan, adalah mereka yang bisa memanfaatkan AI di masyarakatnya untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan seterusnya. Efficiency, productivity, and so on and so forth. And that's why the American approach. Dan itulah kenapa pendekatan Amerika terasa agak aneh. Karena kalau dipikir-pikir, maksudnya adalah yang paling penting itu penyebaran teknologi, supaya bisa menciptakan nilai yang paling besar. Jadi,
Idealnya semua orang di luar sana punya akses ke teknologi serbaguna ini. Karena dengan begitu, lapisan aplikasinya bisa menjangkau lebih banyak orang, kan? Kalau kita bandingkan dengan listrik misalnya, nggak masuk akal kalau kita bilang, oke, kita mau menang dalam perlombaan listrik dengan melarang orang lain punya bola lampu atau listrik. Jadi cuma kita yang bisa punya cahaya gitu. Karena kalau begitu, semua perusahaan besar yang dulu menciptakan nilai lewat listrik, seperti GE dan lainnya, bakal punya pasar yang jauh lebih kecil kalau cuma orang Amerika yang boleh punya listrik. Right? If only the Americans could have electricity, they made money by making sure that everyone had Mereka menghasilkan uang dengan memastikan semua orang bisa mengakses infrastruktur itu, lalu mereka menjual lapisan aplikasinya ke semua orang. Tapi pendekatan yang diambil Amerika untuk kecerdasan buatan berbeda. Mereka bilang, yang paling penting itu modelnya. Jadi mereka nggak mau model itu dimiliki oleh Tiongkok. Mereka juga nggak mau negara-negara yang tidak berpihak punya akses ke sana. Jadi agak aneh memang cara pandangnya. Sementara pendekatan Tiongkok justru sebaliknya. Mereka menawarkan modelnya secara gratis dan sumber terbuka untuk semua orang, supaya penyebarannya semaksimal mungkin. Karena mereka melihat ini sebagai teknologi serbaguna. Mereka bilang, oke, ini teknologi umum, yang penting adalah penyebarannya. Ini modelnya, silakan, semua orang bisa pakai gratis. Mari kita fokus di lapisan aplikasinya. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Jadi saya baru-baru ini sempat diblokir dari YouTube. Dan meskipun sekarang sudah bisa kembali, hal itu bisa saja terjadi lagi kapanpun. Jadi tolong pertimbangkan untuk berlangganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email saya di Substack, di pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Maksud saya begini, strategi Amerika Serikat di banyak bidang selama ini memang untuk menguasai pasar sepenuhnya kan? Karena kalau sudah menguasai pasar global, itu jadi alat pengaruh yang sangat besar. Dan kita sudah berkali-kali melihat Amerika Serikat menggunakan alat itu selama 10-15 tahun terakhir, lewat sanksi demi sanksi. Kita tahu, mereka mencoba ya, seluruh sistem SWIFT itu langsung menendang beberapa negara keluar, dengan harapan ekonomi negara-negara itu bakal runtuh. Kita sudah lihat bagaimana mereka mencoba melakukan hal yang sama, atau bahkan benar-benar melakukannya terhadap Iran pada bulan Januari. Berusaha menghancurkan ekonomi Iran dalam semalam lewat manipulasi pasar yang diatur secara terpusat oleh kekuatan yang terkoordinasi dari Washington. Dan tentu saja, hal seperti itu cuma mungkin kalau mereka benar-benar menguasai segmen pasar tertentu dan juga teknologinya. Nah, sepertinya mereka mencoba mengulang pola itu di sini. Tapi pendekatan Tiongkok sekarang kelihatannya benar-benar berbeda. Jadi bukan berusaha mengendalikan semuanya, tapi justru membiarkannya berjalan, termasuk dengan membuka sumber teknologinya. Ya. Let it go, including open sourcing stuff, huh? Yeah, exactly. I mean, if the Ya, tepat sekali. Maksud saya, kalau tujuan Amerika adalah untuk mengendalikan segalanya, ya itu jelas gagal total. Karena tahu nggak, Jensen Huang baru saja memberi wawancara di sebuah majalah. Dan menurut kata-katanya sendiri, Nvidia, perusahaan chip terbesar di Amerika, sekarang punya pangsa pasar 0% di Tiongkok. Dia sendiri yang bilang begitu. 0% pangsa pasar. Dan ini langsung terkait dengan pendekatan mereka, yang pada dasarnya bilang, kalian di Tiongkok nggak boleh punya chip kami, nggak boleh punya model kami. Jadi kalau dari Tiongkok, seseorang mencoba mengakses Anthropic.com, tempat orang bisa pakai AI berbasis cloud, atau mencoba masuk ke ChatGPT dan sebagainya, mereka nggak bisa mengakses model-model itu. Bukan Tiongkok yang melarang model-model itu, tapi justru Amerika yang melarang model-model itu di Tiongkok. Saya nggak tahu soal itu. Saya kira itu karena tembok api besar Tiongkok. Soalnya saya baru aja di Shanghai beberapa hari, dan saya nggak bisa akses. Saya harus ngarahin koneksi lewat eSIM Hong Kong saya, supaya bisa pakai Anthropic. Oh, jadi ternyata yang ngeblok itu orang Amerika.
It's the Americans who block it. Yeah, not no, the it's Chinese. absolutely. It is the American side who blocks. Ya, the betul standards in sekali. China. Pihak Amerika yang memblokir model-model itu di Tiongkok, dan hal yang sama juga mereka lakukan untuk chip dan sebagainya. Jadi secara definisi, itu berarti mereka sama sekali nggak punya kendali, karena mereka sendiri yang bilang bahwa pasar terbesar di dunia untuk semikonduktor. Dan ini fakta adalah Tiongkok. Tiongkok membeli lebih banyak semikonduktor daripada negara manapun di dunia, termasuk Amerika Serikat. Kita secara sukarela. Yah, maksudnya pemerintah Amerika yang memutuskan itu. Bahkan CEO Nvidia sangat kesal dengan kebijakan tersebut. Tapi mereka bilang, kita secara sukarela tidak menjual chip ke Tiongkok. Setidaknya bukan chip yang paling canggih. Dan akibatnya, mereka memaksa Tiongkok untuk membangun sendiri, yang memang akhirnya dilakukan oleh Tiongkok. Jadi lewat tindakan itu, mereka justru membantu. Laten is a steng merdu solk, it's itinak bethining kuat. Numaning skin, meriswik pesaing tangga, dalam hal model. Which they are in models, so you consistently see the. Jadi, kita terus melihat model-model dari Tiongkok bersaing dan mampu mengikuti model-model dari Amerika. Misalnya, kalau kita lihat DeepSeek versi 4 yang terbaru, di sebagian besar tolok ukur hasilnya sebanding dengan model-model Amerika. Dan semakin banyak juga yang berjalan di chip buatan sendiri. Contohnya, DeepSeek V4 bisa dijalankan di chip Huawei terbaru, chip Ascend, dan performanya sangat baik. Jadi sekarang, Tiongkok sudah menguasai seluruh tumpukan teknologinya sendiri, atau yang tadi kita sebut sebagai kue 5 lapis. Dan yang mereka lakukan, serta makin sering mereka lakukan, adalah menawarkan teknologi itu ke negara lain dengan nilai jual yang sangat kuat, yaitu kami punya seluruh tumpukan teknologi, sama seperti Amerika, kue 5 lapis itu. The same as the Americans, so the 5-layer cake. But ours is open source, so you guys. Tapi sistem kami itu open source, jadi kalian punya kendali penuh. Kalian bahkan bisa ubah modelnya dan sebagainya. Kami nggak peduli. Dan, omong-omong, biayanya 30 kali lebih murah. Jadi, itulah nilai jual mereka, yang luar biasa kuat. Jujur aja, di tahap ini, kamu benar-benar bodoh kalau punya perusahaan seperti iView, tapi masih bayar untuk layanan cloud atau OpenAI. API-nya juga. Kamu benar-benar bodoh, karena kamu bayar 30 kali lebih mahal untuk hal yang sama, API, dan semua datamu kamu serahkan ke OpenAI atau Anthropic. Sementara kalau kamu pakai model open source dari Tiongkok di server sendiri, itu sama sekali nggak berkomunikasi dengan Tiongkok. Kamu sepenuhnya mengendalikan data pelangganmu. Of your customers' data. So China by now providing the planet. Jadi sekarang, Tiongkok sedang memberikan sesuatu yang bisa dibilang sebagai barang publik bagi dunia. Bukankah itu menarik? Maksud saya, dulu Amerika Serikat yang punya pendekatan seperti itu, setidaknya beberapa perusahaannya, dengan membuat hal-hal secara open source dan membagikannya. Tapi sekarang, pemerintah AS justru ikut campur dan membuat model seperti itu, jadi benar-benar mustahil. Akibatnya, mereka malah memperkuat kedaulatan digital Tiongkok dan kemampuan yang dimilikinya. Bukankah itu justru memperlebar jarak antara daya tarik dari dua model pembangunan yang berbeda itu? It's very much increasing the value proposition that. Ya, ini jelas meningkatkan nilai tawaran yang diberikan oleh Tiongkok. Itu sudah pasti kalau dibandingkan dengan mereka. Maksud saya, ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi dalam sejarah. Kita pernah melihat hal yang sama antara Inggris dan Amerika Serikat sebenarnya. Kalau tidak salah, waktu itu soal teknologi, saya lupa persisnya. Tapi sepertinya tentang pakaian, tentang cara membuat pakaian secara industri. Saat itu, Inggris atau Kekaisaran Inggris adalah pemimpinnya. Amerika, sebagai kekuatan baru yang sedang naik, ingin mendapatkan teknologi itu. Tapi pihak Inggris melindunginya, menutup diri, dan seterusnya. Akhirnya, Amerika berhasil mendapatkan pengetahuan itu. Dan karena Inggris terlalu tertutup, mereka justru menempatkan diri pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan Amerika. Jadi, ini pola yang cukup umum terjadi. Tapi dalam banyak kasus, langkah seperti itu sama saja dengan menembak kaki sendiri. Intinya, itu proteksionisme. Mahaga, itu proteksionisme. It's protectionism. At the end of the day, it's protectionism. It is protectionism. It's actually Betul, itu memang proteksionisme.
Ini sebenarnya hal klasik yang sering terjadi ketika seorang pemimpin mulai takut tertinggal. Alih-alih berkata, ayo kita berinovasi, mereka malah memilih untuk menutup diri. Tapi dampaknya terhadap hubungan internasional adalah muncul ide-ide yang sebenarnya sudah dimulai beberapa tahun lalu dan sekarang masih berjalan di latar belakang, seperti konsep friendshoring. Artinya, Amerika Serikat ingin memproduksi segala sesuatu, bukan hanya di dalam negeri, tapi kelompok negara sahabat dan sekutunya, terutama hal kecerdasan buatan. Dan yang penting, chip. To AI and especially chips. The most important two friends the United States has is Dua sekutu paling penting bagi Amerika Serikat adalah Jepang dan Belanda, karena merekalah yang membuat mesin litografi untuk memproduksi chip-chip itu. Dan sebenarnya, Jepang dan Belanda juga berkoordinasi secara diplomatik di tingkat itu, karena mereka tidak ingin tertinggal atau dipertentangkan satu sama lain. Menurut Anda, kemana arah kebijakan friendshoring seperti ini akan berkembang, dan bagaimana reaksi Tiongkok terhadap hal itu? It's has bahwa Amerika Serikat sedang berusaha menarik Jepang dan negara-negara di Eropa keluar dari pasar Tiongkok. Yeah, I mean, it's definitely what they're. Ya, maksud saya, itu memang yang mereka coba lakukan. Setidaknya itu yang mereka coba lakukan di pemerintahan sebelumnya, yang memang sangat berfokus pada hal itu. Bisa dibilang, pemerintahan Trump mengubah dinamika ini cukup banyak, karena ya pendekatannya memang tidak terlalu bersahabat. Well, it's not very friendly. Theresa Fikes wait one Keith. Yeah, exactly. So if you listen. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita dengarkan banyak retorika tentang AI dari pemerintahan Trump dan perusahaan-perusahaan yang sejalan dengan mereka, seperti Palantir, mereka secara terbuka mengatakan bahwa AI adalah alat dominasi bagi Amerika Serikat terhadap seluruh dunia, termasuk sekutunya. Ya, sekutu dalam tanda kutip. Dan sebagai orang Eropa, retorika seperti ini sangat mengkhawatirkan. Sebagai orang Prancis misalnya, saya tahu bahwa Dinas Intelijen kami sendiri, DJSI, menggunakan Palantir yang berbasis pada AI Amerika sebagai inti dari sistem mereka. Jadi pada dasarnya Palantir lah yang memberitahu Dinas Intelijen Prancis siapa yang dianggap sebagai ancaman bagi Prancis sebagai negara. Is considered a threat to the French, to France as a country. And when Palantir themselves and the Americans are. Dan ketika Palantir, lalu juga orang-orang Amerika, mengatakan bahwa mereka menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat dominasi. Ya, kita bisa bilang bahwa Palantir itu sangat berpihak pada kepentingan Amerika. Jadi jelas, sistem itu tidak akan secara otomatis menampilkan ancaman yang sebenarnya bisa menjadi ancaman bagi kepentingan Prancis, tapi dianggap tidak perlu ditampilkan oleh kepentingan Amerika. Sebagai contoh yang cukup baru, salah satu kegagalan intelijen terbesar di Prancis adalah kisah seputar AUKUS. Waktu itu, kami punya kesepakatan dengan Australia untuk membangun kapal selam bagi mereka. Nilainya saya tidak ingat persis, tapi mencapai puluhan miliar dolar untuk Prancis. Uang itu seharusnya dibayarkan oleh Australia agar kami membangun kapal selam untuk mereka. To build them submarines. And then the contract was stolen by the Americans on the bridge. Lalu kontrak itu diambil alih oleh Amerika dan Inggris, yang jelas merugikan kepentingan Prancis. Tapi bisa dipastikan, Palantir tidak akan menampilkan percakapan yang dilakukan Inggris dan Amerika dengan Australia. Karena, ya, jelas itu menguntungkan kepentingan Amerika. Jadi bisa dibayangkan, ada banyak ancaman terhadap kepentingan Prancis yang secara struktural tidak akan muncul dalam sistem kecerdasan buatan Amerika. Sebaliknya, ada juga ancaman yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya bagi kepentingan Prancis. Misalnya, Tiongkok secara umum jauh lebih sedikit menjadi ancaman bagi kepentingan Eropa dibandingkan bagi Amerika Serikat. Karena ya, Amerika itu nomor satu. Mereka ingin tetap jadi nomor satu. Tiongkok nomor dua. Dan bisa saja suatu saat mereka jadi nomor satu. Jadi bisa dimengerti kenapa orang Amerika ingin mencegah Tiongkok menjadi nomor satu. Bagi orang Eropa, sebenarnya hal itu justru baik,
kalau dunia lebih seimbang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Karena dengan begitu, mereka bisa memainkan satu pihak melawan pihak lain. Jadi, mereka tidak benar-benar ingin mencegah Tiongkok menjadi penyeimbang bagi Amerika. Tapi tentu saja, kita akan melihat Palantir menonjolkan ancaman dari Tiongkok kepada orang Eropa. Padahal kalau dilihat secara objektif, ancaman itu tidak terlalu besar terhadap kepentingan Eropa. Nah, kalau di atas semua itu, pejabat dan perusahaan Amerika bilang, ya, memang itu tujuan kami menggunakan kecerdasan buatan. Ya, akhirnya seperti menembak kaki sendiri. It's again kind of shooting yourself in the foot. Yeah, but the Europeans are really, really good at that. It's interesting. Ya, tapi orang Eropa memang sangat-sangat ahli dalam hal itu. Menarik ya. Saya baru saja berbicara dengan Larry C. Johnson, dan kami sampai pada kesimpulan bahwa Amerika Serikat saat ini sedang menembak kakinya sendiri. Dalam arti apa yang mereka lakukan atau coba lakukan terhadap Iran, dan juga cara mereka menangani seluruh perang di Ukraina. Tapi orang Eropa sepertinya berada di level yang berbeda, bukan? Karena apapun yang dilakukan Amerika Serikat, and it's cuma find the integrasi bosannya. Dan bisnis ini juga muncul seluruh perlombaan kecerdasan buatan. Nah, Anda bisa bicara soal itu. Peseluruh Trenggoa. Maybe you can speak to that. And then a second question, why do you think it is that the United States and Europe... Menurut Anda, kenapa Amerika Serikat dan Eropa masih membingkainya sebagai perlombaan kecerdasan buatan? Padahal menurut saya, terutama dalam hal yang jelas bisa diterapkan di medan perang, justru Tiongkok yang berusaha memainkan perlombaan drone. Amerika Serikat sama sekali tidak menanggapinya. Maksud saya, Amerika Serikat tidak pernah mengadakan pertunjukan drone besar dan spektakuler seperti yang dilakukan Tiongkok untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam hal koordinasi dan sebagainya. Padahal, itu teknologi yang jelas punya penerapan di medan perang, dan sekarang kita tahu betapa pentingnya hal itu. Tapi Amerika Serikat dan Eropa tidak pernah ke arah sana. Drone memang sering muncul di media, terutama soal penggunaannya di Rusia dan Ukraina. Tapi tidak ada pembahasan tentang siapa yang memproduksi apa dan sebagainya. Tidak ada yang disebut perlombaan drone di media. Yang ada hanya perlombaan kecerdasan buatan. Ya, maksud saya kalau mau adil, di pihak Amerika memang ada cukup banyak perusahaan drone. Salah satu yang terkenal adalah Anduril misalnya, yang didirikan oleh Palmer Luckey, pengusaha yang menciptakan headset VR yang kemudian dibeli oleh Meta. Dan sebenarnya, Meta mengganti namanya menjadi Meta setelah membeli perusahaan itu, tapi akhirnya malah jadi kegagalan besar. Tapi itu cerita lain. Jadi, memang ada beberapa perusahaan drone di Amerika, tapi kalau dibandingkan dengan Tiongkok, mereka tertinggal sangat jauh. Mereka berusaha bersaing di bidang drone militer, tapi tidak terlalu di sisi drone komersial. Nah, Tiongkok punya drone DJI, yang jelas-jelas jadi pemimpin pasar. Dan pada tahap ini, mereka sudah begitu maju, begitu unggul secara teknologi dan begitu besar, sampai rasanya mustahil untuk mengejar. Perlombaan itu, sejauh bisa dibilang ada perlombaan, ya sudah dimenangkan. Menurut saya, ya, ini sudah agak selesai. Jadi, saya rasa begitulah keadaannya sekarang. Menurut saya mereka terlalu melebih-lebihkan soal perlombaan AI, karena itu salah satu dari sedikit bidang di mana Amerika masih lumayan bisa bersaing dengan Tiongkok. Sekarang ada begitu banyak industri, terutama yang benar-benar membuat barang, bukan perangkat lunak, tapi perangkat keras yang butuh industri besar dan canggih, di mana mereka sama sekali nggak bisa bersaing. Jadi jelas mereka nggak akan menyoroti hal itu di media, karena kelihatannya memang nggak bagus buat mereka. Kalau kita lihat AI misalnya, pertumbuhan AI sekarang menyumbang sekitar 50% dari pertumbuhan PDB Amerika. 50% dari pertumbuhan PDB ya. Itu angka yang bisa dicek. Dan semua orang juga mengutipnya. Saya rasa itu memang benar. Bukan, maksudnya pertumbuhan ya, saya bisa percaya itu. Bukan total PDB-nya, tapi pertumbuhannya. Iya. Jadi, kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, Amerika Serikat sekarang ini bisa dibilang cuma punya satu andalan, yaitu kecerdasan buatan, atau AI. Mereka sangat bergantung pada itu. Kalau kita lihat lebih jauh,
mereka nggak punya banyak hal lain. Bahkan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar seperti FANG misalnya, Tiongkok sekarang bersaing ketat dengan semuanya. TikTok misalnya, itu jauh lebih unggul sebagai jejaring sosial dibanding kebanyakan platform Amerika. Di hampir semua industri, Tiongkok sangat kompetitif. Jadi Amerika berusaha mempertahankan keunggulan di bidang AI, yang mungkin satu-satunya area di mana mereka masih punya peluang. Tapi menurut saya, pendekatan yang mereka ambil nggak akan berhasil dalam jangka menengah maupun panjang. Karena mereka terlalu fokus pada modelnya, padahal yang benar-benar menciptakan nilai itu justru urusan aplikasinya. This brings us to an interesting point, which is that Ini membawa kita ke satu hal yang menarik. Jadi belakangan ini, CEO Apple, diumumkan ada perubahan di posisi paling atas. Dan banyak sekali pembicaraan soal hal itu, juga tentang kemana arah Apple ke depan. Analisis terbaik yang saya lihat mengatakan bahwa Apple sebenarnya sedang bertaruh besar pada kecerdasan buatan yang berjalan langsung di perangkat. Mereka benar-benar fokus ke situ, dengan keyakinan bahwa di sanalah masa depan akan berada. Dan di saat yang sama, kita juga melihat di Tiongkok munculnya mesin-mesin yang sangat canggih, termasuk dari Huawei, beserta model-model AI yang sangat kuat yang bisa dijalankan di mesin-mesin itu. Dan yang saya lihat di Shanghai itu benar-benar menarik perhatian saya, robot-robotnya. Sekarang di Tiongkok sudah ada robot humanoid yang dijual secara komersial, yang bisa dimainkan dan dikendalikan dengan sebuah pengendali. Robot itu bisa berjalan, berlari, berjabat tangan, dan sebagainya. Gila banget sih. Kalau semua hal ini digabungkan, kita bisa saja menuju masa depan seperti di cerita iRobot yang pernah dibayangkan Asimov dan lainnya. Nah, menurut Anda, kemudian apa yang sedang terjadi di bidang robotika dan kecerdasan buatan? Dan seberapa tren ke depannya? AI that you see happening and the trend. Yeah, so what I think Ya, jadi saya pikir, sekitar 2 tahun lalu saya menulis bahwa robot humanoid akan menjadi produk konsumen yang menegaskan posisi Tiongkok sebagai pemimpin utama dalam bidang teknologi. Menurut saya, dampaknya bahkan akan lebih besar daripada saat Steve Jobs meluncurkan iPhone, ketika semua orang berkata, wah, ini mengubah segalanya. Nah, selama ini Amerika Serikat berada di puncak kepemimpinan teknologi dan sebagainya. Tapi saya rasa hal yang sama akan terjadi dengan robot humanoid di Tiongkok. Tiongkok setidaknya 2-3 tahun lebih maju dibanding Amerika Serikat dalam hal robot humanoid. Saya sempat melihat datanya, dan ini cukup menarik. Kalau kita ambil satu kota saja, misalnya Shenzhen, jumlah perusahaan robot humanoid yang saling bersaing di sana lebih banyak daripada di seluruh Amerika Serikat. Bahkan, kalau digabung dengan Eropa sekalipun, Eropa, sejauh yang saya tahu, tidak have satu pun person humanoid. Zero humanoid robots companies. The US as a couple, Jadi begini, Amerika Serikat punya beberapa robot humanoid. Menurut saya, yang paling canggih itu buatan Elon Musk, tapi bahkan belum dirilis. Jadi belum bisa dibeli. Saya lupa namanya, padahal sudah di ujung lidah. Pokoknya robot humanoid buatan Elon Musk itu belum bisa dibeli. Katanya, mungkin baru akan tersedia secara komersial tahun depan. Sementara kalau kita lihat robot dari Unitree, robot humanoid juga, itu sudah dijual secara komersial. Kalau tidak salah, sudah sekitar 2 tahun. Dan sekarang pun bisa dibeli di Amazon. Harganya sekitar $13.000. Jadi hanya dari fakta itu saja, mereka sudah beberapa tahun lebih maju dibanding Amerika. Dan di Tiongkok, ada puluhan perusahaan pembuat robot humanoid. Mereka sering banget mengadakan berbagai acara. Misalnya ada Marathon Beijing, kalau tidak salah, 2 minggu lalu. Nah, di sana ada robot humanoid yang ikut lomba, setengah maraton, saling berkompetisi satu sama lain. It was a half marathon against each other. For the first time in ever. Untuk pertama kalinya, ada robot humanoid yang bisa berlari di ajang semi-maraton lebih cepat dari manusia. Itu pencapaian teknologi yang luar biasa. Jadi, ya, mereka sudah sangat maju. Tapi maksud saya, mereka belum sampai di tahap di mana kita bisa ngobrol dengan mereka, seperti berbicara dengan manusia. Mereka juga belum bisa melakukan sebagian besar pekerjaan. Mereka belum bisa merapikan tempat tidur, memasak, atau hal-hal seperti itu.
Tapi kesanalah arah perkembangannya. Kamu tahu, ketika saya bilang robot humanoid memenangkan semi-maraton tahun ini, tahun lalu mereka masih 2 kali lebih lambat. Jadi, secepat itulah mereka berkembang. Tahun lalu, kalau tidak salah, waktunya jauh lebih lama dari manusia. Sekarang mereka meningkat dengan sangat cepat. Dan saya pikir, dalam waktu kurang dari 10 tahun, kita mungkin sudah sampai di titik itu. Within less than a decade, we might be somewhere like that. Yeah. Where do you think that puts, the Menurut Anda, itu menempatkan negara-negara lain di posisi seperti apa? Katakanlah, terutama Asia Tenggara, dan Anda sendiri berada di Asia Tenggara. Sekarang berada di posisi yang sangat menarik, karena mereka bisa mengakses kedua pasar sekaligus. Mereka bisa bermain di kedua sisi. Malaysia sekarang mulai muncul sebagai pusat produksi, tempat banyak perusahaan beralih. Menurut Anda, apa dampaknya bagi negara-negara yang berada di posisi di antara itu? Maksud saya rasa negara-negara yang berada di posisi tengah itu masih belum mau dipaksa memilih. Setidaknya itu yang terjadi di Malaysia. Mereka ingin tetap berada di posisi tengah. Itu intinya. Jadi misalnya, Malaysia sekarang sedang berkembang pesat dengan membangun pusat data di Penang, di bagian selatan Malaysia, di Johor, dekat perbatasan dengan Singapura. Saya kenal cukup banyak orang yang bekerja di industri itu. Dan ya, saya selalu hemo por en step that is tap date gue tidak putar terpit. Maar nu house niet zijn ik puing amret. Data centers and so on, that is in their interest. If everyone on both sides, Kalau semua pihak, baik dari Tiongkok maupun Amerika, datang dan berinvestasi di bidang chip di Malaysia untuk membangun pusat data dengan chip mereka dan sebagainya, ya semakin banyak semakin bagus. Itu memang kepentingan mereka. Masalahnya, pihak Amerika sangat mendorong agar ada semacam eksklusivitas. Tahun lalu, Trump sempat berkunjung ke Malaysia. Mereka membuat pihak Malaysia menandatangani sebuah kesepakatan yang isinya mencoba menarik bentuk eksklusivitas tertentu, dan Malaysia pun menandatanganinya. Tapi sejak itu, kesepakatan itu seperti sudah tidak berlaku lagi, karena ada hal yang berkaitan dengan tarif, kalau tidak salah. Dan Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan putusan soal tarif itu, yang akhirnya membuat kesepakatan tersebut dianggap melanggar aturan. Jadi, kita melihat upaya dari pihak Amerika untuk memastikan lewat kontrak bahwa negara-negara seperti Malaysia atau negara lain di Asia Tenggara dijauhkan dari pasar Tiongkok atau dari kerjasama dengan Tiongkok. Tapi, secara sistematis, upaya itu gagal. Dan karena saya berbasis di Malaysia, saya melihat semakin banyak perkembangan perusahaan Tiongkok di sini. Misalnya makin banyak belanja saya dan juga belanja orang Malaysia dilakukan langsung di situs e-commerce Tiongkok. Karena sekarang ada kesepakatan baru yang memungkinkan kita belanja langsung secara online. Barang dari Taobao dan sebagainya dikirim langsung ke Malaysia dengan infrastruktur yang sudah jauh lebih baik. Jadi ya, itu memang sebuah perkembangan yang luar biasa. Jadi ya, betul. Dan tahu kan, di satu sisi sekarang ada tekanan, terutama dari Amerika Serikat, untuk melakukan friendshoring dan menutup akses bagi pihak lain kan, serta menekan para sekutu supaya ikut melakukan hal yang sama. Tapi di sisi lain ada dorongan alami dari pihak ketiga untuk tidak ikut aturan itu dan tetap berhubungan dengan semua pihak. Lalu kalau bicara soal infrastruktur pembayaran, salah satu hal yang mengejutkan saya waktu ke Tiongkok adalah, ternyata saat ini sistem pembayaran itu cukup terhubung. Saya bisa pakai kartu kredit Visa yang diterbitkan di Jepang untuk bertransaksi lewat Alibaba, lewat Alipay. Credit card with Alibaba, Alipay, and that work like a charm. Dan itu benar-benar berhasil dengan sangat baik. Sementara di sisi lain, di Jepang, sekarang kamu bisa pakai Alipay karena sistem itu sudah terintegrasi di hampir semua tempat. Maksud saya, sebagian besar tempat, termasuk taksi dan sebagainya, sudah menerima itu. Jadi sekarang kita memang melihat semacam keterhubungan antara metode dan sistem pembayaran. Nah, menurut kamu, ke arah mana perkembangan ini akan berjalan? Karena selama ini,
banyak yang memprediksi bahwa sistem-sistem itu akan benar-benar terpisah, terutama setelah apa yang dilakukan Amerika Serikat dengan sanksi terhadap Rusia, Iran, dan seterusnya. Tapi kelihatannya di Asia, perkembangannya agak berbeda, ya. But it seems that Asia develops a little bit differently, doesn't it? Absolutely. In fact, I posted about that quite recently. Betul sekali. Bahkan saya baru saja menulis tentang hal itu karena saya baru bepergian ke Thailand dan Kamboja. Yang menarik, dimanapun, termasuk di Malaysia, kita bisa memindai kode QR. Ini sesuatu yang jarang terlihat di Eropa atau Amerika Serikat. Tapi di Asia, hampir semua toko kecil punya kode QR sendiri, biasanya lokal atau nasional. Setiap negara punya sistem kode QR nasionalnya sendiri, dan orang membayar dengan cara itu. Tapi yang menarik, di Kamboja dan Thailand, seringkali kode QR itu juga bisa dipindai pakai ID Pay atau aplikasi Malaysia yang namanya Touch and Go, yang merupakan bagian dari jaringan Alipay Plus. Which is part of the Alipay Plus network. So you're seeing. So if I was. Jadi maksudnya begini, kalau saya orang Tiongkok misalnya lagi bepergian ke Kamboja atau Thailand, saya bisa bayar di mana saja pakai Alipay dari Tiongkok. Dan omong-omong itu gratis, nggak ada biaya tambahan. Ini seperti, apa ya istilahnya? Semacam buku besar, artinya bukan seperti Mastercard atau Visa yang ambil potongan di tengah. Ini berbasis blockchain. Nah, itu kata yang tadi saya cari. Jadi pada dasarnya, ini lebih menguntungkan buat semua pihak. It's very interesting that we are seeing that at the moment. Basically, Menarik sekali kita melihat hal itu terjadi sekarang. Pada dasarnya, ada perusahaan meta perbankan yang mencoba beroperasi di atas infrastruktur perbankan tingkat bawah. Di barat, ada satu yang bernama Wise, yang cukup berhasil menghubungkan sistem seperti ini dan melakukan proses clearing uang. Tapi kita melihat hal seperti itu, bahkan lebih banyak di Asia, bukan? Dan banyak di antaranya sebenarnya berasal dari Tiongkok. in Asia, don't we? And a lot of it actually coming out of China. Yeah, absolutely. I mean, Wise is. Ya, tentu saja. Maksud saya, Wise itu kecil banget kalau dibandingkan dengan, ya, kamu nggak lihat kode QR Wise di mana-mana. Coba lihat Alipay atau WeChat di Tiongkok. Hampir setiap toko atau orang di seluruh negeri terhubung lewat kode QR. Itu sudah jadi sistem pembayaran utama di seluruh Tiongkok. Dan sekarang makin banyak terhubung juga dengan sistem pembayaran lokal di berbagai negara Asia. Sementara Wise, ya, maksud saya, perusahaannya bagus, saya juga pakai Wise. Let's come to easy Karoth Burstel itu. Nowhere near that sort of scale. Yeah. No, it's also they do a little bit. Enggak. Maksudnya mereka juga melakukannya dengan cara yang agak berbeda, nggak persis sama. Yang menarik sekarang ini adalah munculnya banyak perusahaan yang mencoba berdiri di atas infrastruktur perbankan. Saya penasaran, apakah tren itu bisa terus berlanjut? Dan apakah itu sesuatu yang benar-benar akan kita lihat? Misalnya, apakah itu bisa menyelesaikan masalah akses ke Rusia, ya kan? Kalau Rusia ikut terintegrasi dan Alipay bisa dipakai di sana, maka pemisahan bodoh lewat SWIFT itu bakal kehilangan kekuatannya. Dan orang-orang seperti kita bisa kembali bepergian kemanapun dengan mudah dan tetap punya akses ke sistem pembayaran. Yeah, I mean, that's a fascinating observation because. Ya, maksud saya itu pengamatan yang menarik. Karena hal-hal seperti itu, saya bukan ahli infrastruktur perbankan. Tapi sejauh yang saya tahu, sistem itu berbasis blockchain, biasanya blockchain private. Jadi, dalam kasus Alipay atau WeChat, itu benar-benar blockchain private yang terhubung dengan tergantung negaranya, bisa dengan blockchain pemerintah atau blockchain private lainnya. Artinya standar yang dipakai benar-benar di luar infrastruktur perbankan tradisional. Jadi saya kira kalau saya orang Tiongkok yang membayar lewat Alipay, setelah memindai kode QR Kamboja atau kode QR Thailand, transaksi itu sama sekali tidak lewat sistem SWIFT misalnya. Never transits through SWIFT, for instance. And so through consumer adoption. Jadi lewat adopsi oleh konsumen, kamu benar bahwa kita mungkin akan membangun sistem di mana SWIFT dan seluruh infrastruktur perbankan lama benar-benar jadi seperti namanya, warisan masa lalu, karena sudah tidak berguna lagi. Selama ini sistem itu berguna karena semua pembayaran bergantung padanya. Tapi kalau pembayaran lewat adopsi konsumen dilakukan langsung lewat blockchain dan sebagainya,
maka kita tidak membutuhkannya lagi. Dan semua sanksi yang didasarkan pada sistem itu oleh Amerika Serikat juga jadi sama sekali tidak efektif, karena orang sudah tidak menggunakannya lagi. becomes also completely ineffective because people just don't use it anymore. Yeah. How this brings me to Ya, ini membawa saya ke poin berikutnya. Karena kita baru saja melihat langkah yang sangat menarik dari Tiongkok, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Untuk pertama kalinya, mereka mengaktifkan undang-undang tahun 2021 yang melarang perusahaan-perusahaan Tiongkok mengikuti sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Jadi Tiongkok pada dasarnya mengatakan, perusahaan Tiongkok yang terhormat, kalau kalian tetap mematuhi sanksi Amerika, so may manakannya terselain teman kami di dalam negeri. Menurut Anda, bagaimana Anda menjustifikasi langkah ini? Here at home, how did you interpret that one? So just to be clear, it's not. Jadi biar jelas, ini bukan berarti Tiongkok melarang semua perusahaannya untuk mematuhi sanksi Amerika Serikat. Ini lebih spesifik, hanya untuk sejumlah kilang minyak. Karena baru-baru ini sebagai bagian dari, saya lupa nama operasinya, mungkin Operasi Freedom atau semacam itu. Amerika meningkatkan penerapan sanksi terhadap Iran, khususnya terhadap beberapa perusahaan Tiongkok. Kilang minyak yang menurut pihak Amerika diduga mengolah minyak Iran. Marrakesh Tepuf Isispangan, satu perusahaan Tiongkok, yang termasuk dalam daftar Fortune 500. Which is a Fortune 500 company. Basically they said we're gonna apply if their company. Pada dasarnya mereka bilang, kalau perusahaan itu terus memproses minyak Iran, Amerika Serikat akan menerapkan sanksi penuh terhadap mereka. Artinya mereka nggak bisa lagi pakai dolar dan sebagainya. Itu langkah besar banget untuk perusahaan sebesar itu. Dan bukan cuma itu, pemerintah juga bilang, bank manapun, termasuk bank-bank Tiongkok, yang masih berbisnis dengan perusahaan besar asal Tiongkok itu, kalau mereka tetap melanjutkan kerjasama, mereka juga akan diputus dari akses ke dolar. Jadi ini sanksi yang sangat berat. Iya, betul. Langkah besar sekali. Sebenarnya, yang banyak orang nggak tahu, Tiongkok selama ini justru cukup patuh, anehnya dalam hal menerapkan sanksi-sanksi dari Amerika Serikat. When it comes to applying US sanctions, so just an anecdote, for instance. Jadi begini, ini cuma sebuah cerita saja ya. Saya kenal seseorang yang sangat terkenal di seluruh dunia. Saya nggak akan sebut namanya di sini, tapi sekitar 2 atau 3 minggu lalu, dia pergi ke Tiongkok. Dia sedang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Nah, waktu di sana, dia pergi ke loket sebuah bank lokal. Saya kurang tahu, mungkin bank pertanian atau semacamnya. Dia cuma mau menukar uang. Dia bawa dolar dan ingin menukarnya dengan yuan Tiongkok. Tiongkok sendiri sebenarnya nggak punya masalah apapun dengan orang itu. Bahkan, saya rasa dia cukup dipandang positif oleh masyarakat Tiongkok. Tapi tetap saja, bank lokal itu bilang, maaf, Anda nggak bisa menukar uang di sini karena Anda sedang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang, mereka benar-benar menunjukkan niat baik terhadap sanksi dari Amerika. Actually for US sanctions. So it is quite, and it is the first time that Jadi, ini memang cukup signifikan, dan ini pertama kalinya Tiongkok menerapkan undang-undang tahun 2021 itu. Karena, bisa dibilang, ini seperti titik balik yang membuat mereka merasa sudah cukup. Langkah dari Amerika Serikat ini benar-benar eskalasi besar, dengan mengatakan mereka akan menindak satu perusahaan itu, dan juga semua bank yang berbisnis dengan perusahaan tersebut. Yang kemungkinan besar berarti hampir semua bank di Tiongkok. Itu langkah yang gila. Dan itulah kenapa Tiongkok bilang, oke, sudah cukup, kami tidak akan melakukan ini lagi. Kami tidak akan menerapkan sanksi kalian. Maksud saya, sebenarnya ini masalah yang jauh lebih besar, dan jauh lebih merugikan kepentingan Amerika Serikat. Kalau Tiongkok kehilangan niat baiknya dalam menerapkan sanksi-sanksi Amerika dibandingkan dengan jumlah kecil minyak Iran yang mungkin diproses oleh perusahaan-perusahaan itu. Ya maksud saya, ini seperti menembak kaki sendiri. Karena yang disebut itikat baik itu, dalam tanda kutip, sebenarnya adalah kepatuhan berlebihan dari lembaga-lembaga swasta, Tiongkok, bank, dan sebagainya. Mereka semua punya departemen hukum, dan para pengacara di sana melakukan uji tuntas dengan sangat hati-hati. Mereka begitu berhati-hati,
Karena hal terakhir yang mereka inginkan adalah lupa sesuatu, lalu dipecat gara-gara itu. Jadi mereka selalu terlalu waspada. Lalu mereka mempelajari sanksi dan undang-undang sanksi Amerika Serikat dan bilang, tidak, kita harus menerapkan ini karena kita tidak mau diputus hubungan atau semacamnya. Begitulah cara kerjanya. Dan ini pertama kalinya pemerintah Tiongkok sebagai negara turun tangan dan berkata, dengar, mulai sekarang kita tidak akan melakukan itu lagi. Pertama, saya melarang kalian melakukannya. Kedua, kalau terjadi sesuatu pada kalian, saya akan bantu. Jadi sebenarnya, Rongstrisani overnembraith prasit kepada BUN di tuam Tiongkok. The overcompliance issue within China. Yeah, exactly. At least Ya, betul. Setidaknya untuk kasus yang satu ini. Jadi siapapun yang berbisnis dengan perusahaan atau kilang itu, ini menarik untuk diperhatikan. Sebenarnya, yang bakal menarik banget untuk dilihat adalah apa yang akan dilakukan Amerika Serikat sekarang. Karena kalau mereka menerapkan sanksinya kan, jadi kalau mereka benar-benar menerapkannya, sanksi itu menyatakan bahwa kalau sebuah lembaga keuangan tetap berbisnis dengan perusahaan yang sudah masuk daftar mereka, maka lembaga keuangan itu nggak bisa lagi pakai dolar. Nah, dalam kasus ini, kemungkinan besar yang dimaksud adalah sebagian besar bank besar di Tiongkok. Jadi kalau sanksi itu benar-benar diterapkan, artinya sekarang mereka akan memutus sebagian besar bank besar di Tiongkok dari sistem dolar. Itu langkah yang sangat besar, dan saya rasa Amerika nggak akan sampai melakukan itu. Which I guess the Americans won't do, which means that effectively the Chinese Artinya, will have pada shown dasarnya, that Tiongkok akan sanctions menunjukkan are a lot bahwa of sanksi yang dijatuhkan itu banyak ancaman, tapi tidak benar-benar menggigit. Seolah-olah Amerika cuma macan kertas. Mereka bilang akan melakukan sesuatu, tapi Tiongkok bilang, tidak, kalian tidak akan melakukannya. Dan mereka menantang itu. Dan saya rasa memang tidak akan dilakukan, apalagi menjelang kunjungan Trump. Itu akan jadi langkah yang sangat bermusuhan. Seolah-olah bilang, oke, kami memutus hampir semua hubungan antara sistem keuangan Amerika dan sistem keuangan Tiongkok. Dampaknya bisa krisis ekonomi global yang besar. Jadi, ya, saya rasa itu yang akan terjadi. Dan ini sangat menarik. Menarik sekali, karena sebenarnya ancaman untuk memutus akses bank-bank dari sistem dolar Amerika inilah yang pada tahun 2009 membuat undang-undang kerahasiaan Bank Swiss runtuh. Dulu kita punya undang-undang yang benar-benar melindungi setiap orang yang punya rekening di Bank Swiss. Bukan cuma dari pemerintah Swiss, tapi juga dari semua pemerintah di dunia. Lalu Amerika Serikat berkata, berikan semua informasi tentang warga negara Amerika yang kalian miliki sekarang, atau inilah yang akan terjadi. Dan akhirnya, pihak Swiss memberlakukan undang-undang darurat untuk mematuhi permintaan itu. Dan disitulah semuanya berakhir. Jadi di sini terlihat jelas ya, sanksi itu memang punya pengaruh besar, bukan? So here science really matters, doesn't it? I mean, it is quite sad for Switzerland. I was living in Switzerland. Maksud saya, ini cukup menyedihkan bagi Swiss. Waktu itu saya tinggal di Swiss, jadi saya masih ingat. Dan saya pikir sebenarnya Swiss punya pengaruh yang besar kan. Memang negaranya kecil, tapi secara finansial sangat kuat. Di Basel, ada banknya para bank. Ieder verwijsnol til Stefan. Bedelske. Ada bank for international settlements. Dan ada bank de bank sensational. Yeah, Ya, tapi yang itu bukan milik Swiss. Itu sebenarnya negara kecil tersendiri karena bersifat ekstrateritorial. Tempat itu milik bank-bank sentral. Jadi Swiss sama sekali nggak punya kendali atasnya. Iya, saya tahu. Waktu kuliah, teman sekamar saya, ayahnya itu kepala pengacara di Bank for International Settlements. Tapi tetap saja, bank itu secara fisik berada di Swiss. Swiss punya cukup banyak pengaruh di sana. Jadi mereka punya cukup banyak kartu untuk dimainkan. Dan saya pikir dalam hal yang satu itu, mereka juga bisa ya, membuat Amerika Serikat sedikit terkejut. Tapi ya sudah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. But anyway, what's done is done. Yeah, no, it's also the difference that there's Ya, jadi bedanya waktu itu ada dua bank, UBS dan Credit Suisse. Sekarang, Credit Suisse sudah digabung ke UBS, jadi tinggal satu. Tapi ini masalah klasik yang disebut terlalu besar untuk gagal.
Kalau bank itu diserang dan jatuh, dampaknya bisa menyeret seluruh ekonomi Swiss, semuanya. Seolah-olah semuanya lenyap, terbakar habis. Risikonya terlalu besar. Sementara Tiongkok bisa bilang, lihat, kami cukup besar untuk menanggungnya, kan? We're sufficiently large to try to take it, right? Sierris. And they do. Dan memang begitu. Kita mulai percakapan ini dengan topik AI. Sekarang, apalagi yang sedang menarik perhatian Anda saat ini? Hal apa yang paling membuat Anda terpesona untuk menutup pembicaraan ini, baik dari sisi perkembangan teknologi maupun geopolitik? But also geopolitics. I mean, the Iran war. Maksud saya, perang Iran ini tetap jadi kasus yang sangat menarik untuk diperhatikan. Karena ini kembali membuka banyak hal yang sebenarnya tersembunyi. Banyak orang bilang, peristiwa seperti ini mempercepat munculnya dunia multipolar. Saya sendiri kurang suka kata mempercepat. Lebih tepatnya, ada peristiwa yang untuk sementara membuka tirai dan memperlihatkan keadaan sebenarnya di baliknya. Yang kita lihat sekarang dengan Iran adalah mereka ternyata jauh lebih kuat dari yang kita kira, dari yang siapapun bayangkan. Sementara Amerika Serikat justru jauh lebih lemah. Karena, tahu kan, kemarin atau sehari sebelumnya, Rubio bilang bahwa tujuan perang sekarang adalah mengembalikan keadaan seperti semula, kembali ke status quo sebelumnya. Dia menyatakan itu secara resmi di atas panggung. Dan itu 100% pengakuan atas kegagalan strategis. Karena pada dasarnya dia bilang, perang yang saya mulai, sekarang tujuannya wis memperbaiki kekecewaan yang both more. Now its objective is to unfuck what we've done. Isn't it the same presentation where he actually... Bukankah itu presentasi yang sama? Di mana dia sebenarnya meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, bisakah kalian membantu berbicara dengan pihak Iran supaya perdagangan ini bisa dibuka lagi? Karena ini tidak adil. Dan dia tidak mengatakannya dengan nada memerintah, seperti, kalian harus melakukan ini, kami menuntut. Lebih seperti, bisakah kalian membantu? Nada bicaranya agak berubah, pun begitu. It's change in tone, isn't it? Yeah, not only the UN, but another funny. Ya bukan cuma PBB, tapi yang lucu lagi, dia malah minta tolong ke Tiongkok. Soalnya, Menteri Luar Negeri Iran sedang berada di Tiongkok. Atau setidaknya kemarin masih di sana. Dia bilang ke Tiongkok, tolong kasih tahu orang Iran bahwa mereka terisolasi secara global. Kita dengar soal itu kan? Ya itu benar-benar lucu, karena Menteri Luar Negeri Iran justru sedang di Tiongkok, yang jelas-jelas menunjukkan dia nggak terisolasi secara global, dan semua disambut hengsohers pihak Tiongkok, dan seterusnya. Welcomed very warmly by the Chinese and so on. So, It's no one bahwa Amerika Serikat masih menghadap dirinya sendiri, bersama Eropa, Jepang, sebagai keliling. The world. yeah. So, Iya. Jadi ya, mereka itu cukup delusional. Ini sebenarnya menarik untuk dilihat. Eropa, saya juga sering memperhatikan sebagai orang Eropa, tapi menarik mungkin bukan kata yang tepat. Sebenarnya sangat menyedihkan untuk dilihat. Maksud saya, kamu juga orang Eropa. Jadi, ya ini benar-benar menyedihkan. Ya, saya rasa kita sepenuhnya sependapat soal itu. Maksud saya seolah-olah, semua yang mereka lakukan itu bodoh. Misalnya saja, mereka malah menambah sanksi, atau lebih tepatnya hambatan, terhadap energi hijau dari Tiongkok. Padahal itu justru akan membuat energi di Eropa makin mahal. Sementara sekarang saja, biayanya sudah 3 kali lipat dibanding Amerika Serikat atau negara lain. Akibatnya, industri Eropa jadi makin tidak kompetitif. Menurut saya itu benar-benar tidak masuk akal. uncompetitive. I mean, just makes no sense. You know, at some point the European... Kamu tahu, pada satu titik nanti, orang-orang Eropa bakal tampil dengan pakaian yang serba tertutup, dibalut selimut tua yang berbulu. Dan saat itulah, mereka akan memberlakukan larangan impor dan sanksi terhadap selimut dari Tiongkok dan Rusia untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di dunia. Ya, ini pemandangan yang sangat menyedihkan. Tapi Arno, buat orang-orang yang mau mengikuti kamu, sebaiknya mereka mulai dari akun Twitter dan Substack kamu. Go, I think, to your Twitter and your Substack. Thokin, someone new. Day apa? No, that's it. Enggak, itu aja. Itu aja. Semua atas nama saya sendiri. Semuanya pakai nama saya, Arnaud Bertrand, di Substack dan Twitter. Jadi gampang banget. So it's easy.
Okay, I will also Oke, nanti saya juga akan taruh tautannya di kotak deskripsi di bawah. Dan kita pasti akan ngobrol lagi dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini, Arno. for your time today, Arno. Tas Pascal.